Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dihormati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tentunya pada malam hari ini kita merasakan nikmat-nikmat tersebut, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Begitu banyak nikmat-nikmatnya, maka semestinya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena nikmat imannya lebih penting dalam akhiratnya nanti, dan kesehatan juga penting, kenikmatan tersebut dalam kehidupan kita. Karena Allah berfirman dalam surat An-Anfal ayat 55, Inna sarrad dawab indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang yang melatah itu lebih mulia di hadapan Allah daripada orang-orang yang tidak mempunyai iman. Dan kesehatan juga lebih berharga, luar biasa dalam aktivitas kita harian. Kita bisa merasakan begitu berharganya kesehatan kalau kita tuh merasakan sakit. Kadang kita mempunyai banyak uang, banyak harta, tapi banyak larangan-larangan yang dilarang karena terbentur dengan kesehatan kita. Makanya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kajian tafsir Al-Quran dengan ayat 124 yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam. Dalam pemaparan nanti apabila kurang paham, kurang dimengerti, bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi 'ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al abrari al haizi maratibil fakhari. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita dalam ikatan iman, yang masih mengumpulkan kita dalam naungan la ilaha illallah, dan yang masih mengumpulkan kita sekarang di masjid yang mulia ini, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dengan niatan dan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih mengenal Allah, mengetahui surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang istri mendapatkan surat cinta dari sang suami, betapa bahagianya dia. Maka lebih-lebih kita sebagai makhluk Allah mendapatkan surat cinta dari Allah, mendapatkan pedoman hidup, yang mana pedoman hidup itu bisa kita pakai untuk menempuh kehidupan kita di dunia ini, dan bisa kita gunakan untuk membuka pintu surga dan terhindar dari api neraka. Maka surat cinta ini patutlah kita pelajari. Surat cinta ini
patutlah kita baca setiap hari, kita tadabburi, kita renungi maknanya, sehingga semua itu mampu merubah diri kita sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah kita telah masuk di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124, yang di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim ibtala, menguji Ibrahim alaihissalatu wassalam, bikalimat, dengan kalimat, fa'atammahun, maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyelesaikan ujian tersebut dengan tuntas, dengan sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Rabbnya Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku telah menjadikanmu linnas, bagi manusia seluruhnya, imaman, sebagai seorang pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Rabb, jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin dari sebagian mereka. Maka kata Allah, qala la yanalu ahdil zalimin, la yanalu ahdi al-zalimin, tidak akan mungkin bisa mendapatkan janjiku, mendapatkan jaminanku, yaitu orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini kemarin, kalimat di sini telah kita pelajari tafsirnya. Yang pertama, kalimat adalah ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari ujian beliau lama tidak mendapatkan keturunan, dari ujian ketika beliau sudah mendapatkan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang mulia, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam, akan tetapi diuji oleh Allah untuk diasingkan anak yang belum lahir tersebut beserta ibunya ke tempat yang sama sekali tidak ada penghuni di dalamnya. Belum lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dikumpulkan kembali, Allah mengumpulkan Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Ismail alaihissalatu wassalam, tapi Allah memberikan ujian dengan diperintahkannya untuk menyembelih Ismail. Maka ujian-ujian inilah yang diberikan Allah kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam masuk di dalam kata kalimat, bi kalimatin fa'atammahun. Kemudian karena keimanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam dipermudah untuk menyempurnakan, menyelesaikan ujian-ujian tersebut. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan Allah Subhanahu wa taala atas ujian-ujian yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena sifatnya ujian niku filter untuk mengetahui jujur tidaknya imannya seseorang. Ujian merupakan filter untuk mengetahui benar dan tidaknya keimanan seseorang. Maka ketika seseorang ini mampu melewati ujian dari Allah, maka dia telah lulus dari ujian-ujian keimanan. Jadi selama ini kalau kita mendapatkan ujian sedikit demi sedikit, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa di situ ada orang-orang yang menganggap dirinya akan masuk ke dalam surga, dan ayat ini diturunkan kepada para sahabat waktu itu. Ayat ini diturunkan kepada para sahabat. Mereka menganggap dirinya akan masuk ke dalam surga, sebagiannya atau bahan tentunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, orang tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menguji dirinya terlebih dulu dengan 3 ujian. Masat sumul ba'sa, Allah uji dengan ujian ba'sun, ujian yang sepele.
hari ini musim hujan, hari ini musim hujan. Orang yang imannya biasa-biasa saja seperti kita mungkin, itu akan diuji oleh Allah pertama dengan ujian yang biasa-biasa saja, yang tidak mempengaruhi diri kita, tidak merugikan diri kita. Berazan hayya 'alas shalah, turun hujan. Nah, ini ujian dari Allah. Di zaman ini Masya Allah, semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya payung, adanya jas hujan, naik mobil nggak kehujanan, bisa berangkat ke masjid. Maka ujian ini berupa hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah hamba ini melewati ujian yang ringan? Kan hujan ringan sifatnya. Kulit kita kena hujan lo nggak bolong, kulit kita kena hujan nggak melepuh, basah. Apalagi kita punya payung sekarang, kita punya jas hujan. Nah, ujian yang baksa ini, yang sepele-sepele ini, itu akan terus berputar. Ketika hamba tersebut tidak mampu melewati ujian ini, terus berputar. Sepele-sepele, hal yang sepele terus yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hamba ini mampu melewati ujian yang pertama, yang baksa, yang sepele-sepele ini, Allah akan uji dia dengan ujian yang lebih berat, wad-dharra, yaitu ujian yang dharra, sekiranya mengena ke dalam dirinya, merugikan dirinya. Kita dulu yang awal-awal belajar agama, mungkin awal-awal ikut kajian Islam mungkin, atau dahulunya kita seorang preman, atau kita orang yang sering mabuk, orang yang sering bermaksiat, kumpulnya bersama teman-teman yang naudzubillah bermaksiat juga. Maka ketika orang itu akan ikut kajian ilmu, dia akan dicaci maki, dan itu pasti akan dikucilkan, dan itu pasti akan dihina, itu pasti. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian ini mungkin merugikan dirinya, hatinya terluka, kehidupannya akan lebih sempit daripada sebelumnya di awal-awal. Karena itu merupakan hal yang wajar, fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian yang ketiga, yang lebih dahsyat ketika seorang hamba mampu melewati tahapan demi tahapan dari ujian yang diberikan Allah, yaitu wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Digoncangkan kehidupannya sampai orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang beriman, para sahabat, orang-orang yang bersama Nabi dahulu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Nah, ujian yang ketiga ini tidak bisa didapatkan kecuali orang-orang yang memang levelnya itu dekat dengan para nabi. Bayangkan, nggak ngapa-ngapain loh Pak. Para ulama itu nggak berbuat apa-apa. Para ulama itu tidak merugikan seseorang, tidak merugikan negara. Tapi apa yang negara lakukan misalkan, atau oknum-oknum lakukan kepada mereka, dipenjara, disiksa, diintimidasi, dan lain sebagainya. Ini menggoncangkan kehidupan mereka. Dan level ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang mereka keimanannya tinggi sampai mendekati para nabi. Ibrahim alaihissalatu wassalam lulus dari ujian-ujian tersebut. Kalau kita Pak Bu diberikan ujian yang Ibrahim alaihissalatu wassalam dapatkan, gak mampu kita, insya Allah kita gak mampu. Dahsyat sekali ujiannya. Maka setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam sedikit demi sedikit mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imaman, seorang imam yang patut dijadikan uswah, pedoman, jadikan panutan. Semua perbuatannya, semua ucapannya harus kita jadikan panutan, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan imam. Wa min dzurriyyati. Di sini Ibrahim alaihissalatu wasallam sadar bahwa tidak mungkin semua dari keturunan Ibrahim alaihissalatu wasallam akan menjadi orang yang bertakwa. Beliau yakin, beliau sadar seperti itu. Dan kita juga harus sadar Pak Bu, anak keturunan kita mungkin
tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharap anak keturunan kita soleh semua, muttaqin semua. Kita berharap mereka itu muti', selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu mustahil. Akan ada satu atau dua dari anak keturunan kita yang nantinya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya lemah, ketakwaannya lemah. Ibrahim sadar akan hal ini, makanya di dalam doa beliau disebutkan wa min, di situ dari, yufidu al-ba'du, menunjukkan sebagian, dan dari sebagian keturunanku ya Allah, bukan semua, dari sebagian keturunanku ya Allah, jadikan mereka imam, seorang pemimpin. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, qala la yanalu ahdil zalimin, akan dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang tidak zalim. Maksudnya apa? Orang-orang yang zalim tidak akan mungkin jadikan Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin. Karena orang yang zalim la yastahiqu, tidak berhak untuk mendapatkan yang namanya kepemimpinan. Gak berhak sama sekali. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kekhalifahan, kepemimpinan itu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Al-zalim la yasluhu an yakuna khalifah wala hakiman, gak berhak jadi seorang pemimpin, gak berhak jadi seorang hakim, wala muftian, dan tidak berhak menjadi seorang mufti. Mufti itu yang memberikan fatwa. Ada orang datang ke dia minta fatwa, Pak ini hukumnya seperti apa, Pak ini bagaimana jalan keluarnya, Pak sikap saya seperti apa. Maka orang yang zalim, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wala an yasluha muftian, tidak berhak menjadi seorang mufti, wala syahidan wala rawiyan, enggak berhak menjadi seorang saksi. Orang yang zalim sampai dikatakan di sini dalam riwayatnya Ibnu Khuwaizin Mindat Al-Maliki rahimahullahu taala, enggak berhak menjadi seorang saksi. Masya Allah, orang yang zalim gak berhak jadi seorang pemimpin, gak berhak jadi seorang hakim, gak berhak jadi seorang mufti, bahkan tidak berhak menjadi seorang saksi karena kezaliman yang dia lakukan. Baik zalimnya itu kepada dirinya sendiri, lebih-lebih zalimnya kepada orang lain. Wala rawiyan, dan tidak berhak menjadi seorang perawi. Perawi niku napa? Perawi niku adalah orang yang menyampaikan sesuatu, bahasa umumnya. Perawi adalah orang yang menyampaikan sesuatu. Misalkan saya dengar berita, kemudian berita ini saya sampaikan ke fulan, maka saya sudah menjadi rawi, orang yang meriwayatkan, yang menyampaikan sebuah berita. Kalau di dalam ilmu hadis, rawi itu adalah orang yang menyampaikan sebuah hadis. Dan seorang rawi itu enggak sembarangan. Orang yang menyampaikan seorang hadis, yang meriwayatkan sebuah hadis, itu tidak sembarangan. Harus ada sanadnya, dan sanad ini sangat ketat. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an dan kembarannya Al-Quran yaitu hadis, serta Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjaga keduanya. Kalau Al-Quran jelas penjagaannya ya, ada orang yang menghafal Al-Quran 30 juz, bahkan satu titik saja, satu harokat saja yang berubah dari Al-Quran ini akan langsung ketahuan, dijaga oleh Allah. Dengan adanya hafid-hafid yang ada sekarang, hafal 30 juz, dengan adanya mushaf yang sekarang sudah dicetak sedemikian banyaknya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga yang namanya hadis. Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kepada hadis ini? Contoh seperti ini. Hadis, ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis sahih. Di bawahnya sahih ada yang namanya hadis hasan. Ini harus kita ketahui. Di bawahnya hadis hasan ada yang namanya dhaif. Dhaifun.
ketiga derajat hadis ini memiliki tahapan masing-masing sehingga hadis itu bisa dikatakan sahih, atau hadis itu hasan, atau hadis itu dhaif, nggak sembarangan. Bahkan sampai dikatakan dalam sebuah riwayat ada seorang ulama yang ulama itu melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis mendapatkan satu hadis saja. Setelah sampainya di tempat hadis tersebut, di orang yang mempunyai hadis tersebut, ulama yang melakukan perjalanan ini melihat orang tersebut sedang nopo niku ngeteki unta ngeteki ayam mau ngasih kudanya pakai jerami. Diambilkan jerami, kemudian diiming-imingi, kudanya diiming-imingi. Setelah kudanya datang, jeraminya diambil kembali, nggak jadi dikasihkan ke kuda. Ulama ini setelah tahu kalau apa yang dilakukan fulan yang memiliki hadis satu ini seperti itu, langsung seketika itu balik. Padahal sudah melakukan perjalanan berbulan-bulan. Lah kalau sekarang enak, ada pesawat, dulu nggak ada. Sampai perjuangan para ulama, makanya dikatakan damul ulama, darahnya para ulama itu masmum. Masmum itu apa, Pak? Beracun. Darahnya para ulama itu beracun. Kalau orang mau berbuat dolimlah, tapi ada konsekuensinya. Tapi jangan sekali-kali berbuat dolim kepada para ulama. Kenapa? Masmum, beracun darah mereka. Kalau berbuat dolim kepada orang biasa, itu konsekuensinya udah mengerikan sekali. Apalagi berbuat dolim kepada alim ulama, masmum darah mereka. Kenapa? Perjuangan mereka untuk Islam ini luar biasa. Melakukan perjalanan berbulan-bulan, saking hausnya tidak ada air yang bisa diminum. Apa yang mereka minum? Kencingnya sendiri. Kencingnya mereka minum. Karena nggak ada air, nggak ada uang, nggak ada perbekalan sama sekali, sudah habis. Ada yang jual gentengnya, ada yang jual pakaiannya, semuanya dijual untuk mendapatkan hadis yang saat ini, kalau ibaratnya saat ini kita itu tinggal nikmatin sotonya tanpa perlu mikir bawangnya, tanpa perlu mikir lombok, merica, ini nggak perlu mikir. Kita nggak perlu mengumpulkan ini semua, resepnya apa aja sih, nggak perlu. Kita langsung menikmati, langsung jadi. Maka hargai para ulama, Begitu hebatnya perjuangan mereka untuk mendapatkan hadis, sehingga sekarang kita bisa menikmati Islam ini dengan mudah. Masya Allah. Maka bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang dahulunya sebenarnya di zamannya, ini sedikit pelajaran kelas ya. Dahulu di zamannya Nabi SAW sewaktu masih hidup, hadis itu dilarang untuk ditulis. Hadis dilarang untuk ditulis. Tidak ada satu orang pun sahabat yang berani menulis hadis kecuali satu orang tanpa sepengetahuan Nabi. Gak ada yang berani nulis hadis karena ada larangan. Tapi setelah para sahabat itu bisa membedakan antara Al-Quran dan sabda Nabi SAW, baru setelah itu diperbolehkannya ditulis hadis. Tapi awal-awal turunnya Al-Quran masih belum diperbolehkan. Di zamannya Nabi tidak diperbolehkan untuk menulis hadis. Tapi setelah mampu membedakan antara Al-Quran dan hadis, maka baru setelah itu beberapa para sahabat menulis hadis. Di zamannya para sahabat masih belum ada tuh yang namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, belum ada. Bahkan ketika ada hadis yang disampaikan, pokoknya harus dipercaya, pokoknya harus didengar dan diamalkan. Itu zamannya sahabat. Setelah zamannya sahabat, ada zamannya tabi'in. Di zamannya tabi'in pun seperti itu.
masih kuat kepercayaannya kepada hadis. Baru setelah ada huru-hara, ada fitnah di zamannya Ma'un, setelah itu barulah yang namanya hadis harus ada riwayat yang jelas, harus ada sanad yang jelas. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka astagfirullah, persiapkan kursinya, tempatnya di dalam neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyaqudu maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Atau kama qala Nabi SAW. Saking dahsyatnya, maka enggak sembarangan orang yang meriwayatkan hadis itu, enggak sembarangan. Di zaman kita sekarang, kita kalau mau nyari hadis sahih tinggal lihat kitab Sahih Bukhari, buka kitab Sahih Muslim, tinggal lihat. Kalau dulu enggak, perjuangannya Masya Allah luar biasa sekali perjuangannya. Makanya orang-orang zalim itu tidak berhak meriwayatkan hadis, karena hadis itu mulia, hadis itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala la yanalu ahdi al-zalimin, tidak boleh jadi seorang pemimpin, seorang mufti, seorang saksi, seorang perawi orang-orang yang zalim kepada dirinya maupun kepada orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna, dan ingatlah ketika kami jadikan al-baita, rumahnya Allah, yaitu Ka'bah, masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah kalian semua min maqami Ibrahim, dari maqam Ibrahim, musalla, tempat salat. Maksudnya seperti apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan Ka'bah itu masabah, tempat berkumpulnya orang. Maksudnya seperti apa tempat berkumpulnya orang? Ruh kita yang Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk menaruh ruh tersebut di jasad-jasad kita ini, itu semuanya tamil ila baitillah, pasti condong kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanya, yang mungkin yang di sini pernah haji atau pernah umroh, masih pengen umroh lagi nggak Pak kira-kira? Masih pengen umroh lagi nggak? Pengen haji lagi nggak? Yang jenengan tahu biayanya itu nggak sedikit, bukan 10.000 rupiah, bukan 100.000 rupiah, berjuta-juta, puluhan juta. Masih pengen umroh lagi nggak? Pasti jawabnya pengen, pasti pengen. Apalagi yang belum ke sana. Kita semua, hati kita, ruh kita itu pengen melihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna, ya Allah, berikanlah saya rezeki ziyarata baitikal muharram, untuk berziarah ke rumahmu al-muharram. Kita terus berdoa seperti itu, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang haji itu habis 200 juta, bahkan ada yang habisnya 1 M. Ada Pak, haji habis 1 M. Bukan cuman untuk beli tiketnya, bukan cuman untuk beli hotelnya, pokoknya 1 M itu dia gunakan untuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Habis segitu banyaknya masih pengen balik. Masa batal linnas, condong hati ini. Kita saksikan kalau kita punya TV di rumah atau punya internet, 24 jam Ka'bah itu nggak pernah sepi. Rame terus, pasti ada orang di situ. Masya Allah, masabatal linnas. Ini disampaikan, dijadikan Allah Subhanahu wa taala janji dari Allah seperti ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya Ibrahim alaihissalam, ketika dibangunnya Ka'bah, hati manusia sudah dicondongkan kepada Ka'bah itu sendiri.
Kayak kalau kita baca tarikh, kita baca sejarah, bagaimana orang-orang jahiliyah tersebut yang mereka dahulu Masya Allah luar biasa maksiat mereka, kedoliman mereka juga luar biasa, tapi mereka sama sekali tidak berani yang namanya menghina Ka'bah. Mereka selalu berkumpul di Ka'bah, walaupun mereka tawafnya dahulu telanjang, Mbak. Tawafnya zaman jahiliyah itu telanjang, nggak pakai pakaian sama sekali, laki-laki perempuan. Baru setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, diwajibkannya memakai pakaian ihram, harus memakai pakaian ihram yang tidak ada jahitannya sama sekali. Tapi sebelum itu telanjang mereka. Jahiliyah namanya jahiliyah. Jadi mereka walaupun jahiliyah tapi tetap menghargai Ka'bah. Wa ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna, dan juga tempat yang aman. Saking amannya, ada riwayat yang disebutkan di dalam tafsir Qurtubi rahimahullahu taala, dikisahkan ada seekor anjing. Ada seekor anjing yang mengejar buruannya. Seekor anjing ini mengejar buruannya. Biasa kan anjing itu hewan liar, Pak. Anjing itu hewan liar yang istilahnya itu kalau ketemu hewan buruannya bagaimanapun caranya harus dia makan, harus dia dapatkan karena liar. Hewan buruannya ini masuk ke tanah haram. Anehnya, yang anjing ini sebenarnya itu tidak berakal, nggak punya akal, hewan. Tapi ketika tahu hewan buruannya masuk ke tanah haram, nggak dikejar, nggak diapa-apakan. Baru setelah buruannya ini keluar dari tanah haram, godak malih, dikejar lagi, Masya Allah. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik manusianya, baik hewannya, tumbuhannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang pernah haji, yang pernah umroh. Karena saya belum pernah. Katanya, Pak, katanya di sana itu banyak burung dara. Gini apa betul? Wah ini sampun nate haji, nate umroh nih sing jam gini. Banyak burung dara di situ. Tapi burung daranya ketika kita dekati nggak terbang. Ketika didekati itu nggak lari dia. Nah kalau di sini, Pak, kalau di sini burung kita dekati, oh jangankan kita dekati, diindek mawon pun belayu. Burung sekarang kita datang ke kebun, baru lihat orang dari jauh itu udah lari dia. Karena apa? Merasa terancam. Dan di tanah haram semuanya dijadikan aman, baik bagi manusianya, baik untuk hewannya, bahkan tumbuhannya. Gak ada peperangan di dalamnya, gak ada kemudian pertumpahan darah di dalamnya. Nah, di sini ada sebuah perbedaan pendapat. Bukan perbedaan pendapat, ada sebuah kisah yang menarik bahwa dahulu juga ada orang yang membunuh. Orang ini membunuh. Ketika seorang pembunuh ini sadar akan dirinya telah melakukan kejahatan, masuk ke tanah haram, Pak. Orang-orang tahu bahwasanya dia ini telah membunuh, tapi karena sudah masuk ke tanah haram, ya dibiarkan, gak bisa diapa-apain lagi. Kecuali nanti kalau dia sudah keluar, ya lah, bismillah, dijatuhi hukum qisas. Tapi kalau selagi di dalam tanah haram, maka dia dijamin keamanannya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim musalla, tempat untuk sholat. Maqam Ibrahim itu yang mana nggih? Mana ininya, Pak? Maqam Ibrahim itu mungkin yang pernah haji umrah tahu ini. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah, gimana gambarnya ya? Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Nah, Maqam Ibrahim adalah dulunya itu tempat pijakannya Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membangun Ka'bah. Jadi memang ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Maqam Ibrahim dulunya itu nempel Ka'bah. Dulunya itu nempel Ka'bah di sini. Sekarang kan enggak nggih.
Sekarang kan ada jarak berapa meter begitu dengan Ka'bah. Tapi dulunya nempel. Di satu riwayat di Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa Maqam Ibrahim dulunya itu nempel dengan Ka'bah. Karena nggak mungkin dong Pak, nggak mungkin dong. Misalkan begini, jenengan mau bangun sesuatu nih, pakai meja. Kemudian mejanya ini jarak 5 meter jauh, nyampe gak? Maka dulu dikatakan dalam riwayatnya itu nempel, Maqam Ibrahim itu nempel. Kemudian digeser terus sampai mengitari Ka'bah, kemudian balik lagi ke tempat asalnya. Nah, disitulah diwajibkan yang namanya tawaf. Ini Maqam Ibrahim, Maqam Ibrahim. Digunakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menaruh batu bata untuk membangun Ka'bah yang diberikan oleh Ismail alaihissalatu wassalam, mengitari begini sampai ke tempat sembulan. Nah, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu, baru kemudian Maqam Ibrahim yang menempel ini kemudian dikasih jarak antara Ka'bah dengan Maqam Ibrahim. Alasannya kenapa? Alasannya karena menghalangi orang tawaf, sehingga agak diberi jarak. Dan sekarang pun masih diperdebatkan, karena sekarang masih ganggu nih posisinya, masih ganggu orang tawaf. Apakah masih boleh kemudian dimundurkan lagi? Nah, itu perbedaan pendapat itu sampai sekarang. Kemudian Maqam Ibrahim ini di atasnya, ya Bapak yang pernah lihat mungkin, di atasnya Maqam Ibrahim itu ada jejak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nampak. Tapi di zamannya di zaman tabi'in Qatadah rahimahullahu taala, itu bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah mulai pudar. Di zaman tabi'in jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah mulai pudar. Kalau kita saksikan sekarang, jejak kakinya kok lebih nampak daripada dahulu. Kenapa? Karena sekarang itu sudah merupakan sebuah replika, dibentuk sendiri. Zamannya tabi'in itu sudah mulai pudar, maka sekarang dijadikan replika, dibentuk sendiri menyerupai jejak kaki. Nah, ini Maqam Ibrahim awalnya nempel, kemudian diberikan jarak beberapa meter agar orang-orang tawaf bisa lewat. Nah, di belakang sini inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla, dijadikan tempat untuk sholat. Pertanyaannya, ini kan sunnah. Lebih kita dahulukan mana, antara tawaf atau sholat? Sedangkan sekarang kalau kita umroh ataupun haji, itu ramenya bukan kepalang, rame sekali, padat sekali. Maka lebih kita kedepankan mana, lebih kita dahulukan mana, antara tawaf ataukah sholat? Maka tafsir rinciannya adalah, adapun orang-orang yang di luar tanah haram Indonesia, misalkan di luar Mekah, maka lebih baik, lebih afdolnya melaksanakan tawaf. Adapun orang sana yang setiap saat bisa tawaf, maka lebih afdol melaksanakan sholat. Ini rincian dari para ulama, wallahu a'lam bishawab. Wattakhidu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna, telah kami perintahkan Ibrahim dan Ismail an tahira baiti lit-taifin, membersihkan, mensucikan baitiya itu rumahku, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang sedang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang yang rukuk serta orang yang sujud. Maksudnya apa di sini? Kita baca tafsir dari Ibnu Katsir dan juga tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, menyebutkan bahwa di sini
Kalau ayat sebelumnya kalimat yang dipakai Allah Subhanahu wa taala adalah al-bait. Kalimat yang dipakai Allah Subhanahu wa taala adalah al-bait. Sedangkan di dalam ayat ini Allah memakai baiti, rumahku. Baiti, rumahku. Perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail alaihissalatu wassalam adalah mensucikan baiti, rumahku. Secara tersirat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang melaksanakan umrah ataupun haji, ketika datang ke sana mensucikan rumah Allah Subhanahu wa taala, ingat, mensucikannya bukan karena apapun, bukan karena kedudukan, bukan karena diperintahkan seseorang, tapi murni karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya mudhof ilaih menunjukkan sebuah keagungan. Ada penekanan di situ. Ini rumahku yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sucikanlah. Tapi ingat, mensucikan rumahku harus penuh dengan keagungan di dalam hatimu. Harus penuh dengan keagungan. Kan banyak tuh orang yang umrah, orang yang haji, hanya sekedar tawaf, bahkan tawafnya bawa kamera. Bawa kamera selfie dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Hati-hati Pak, hati-hati. Bukan berarti nggak boleh. Tafadhol. Kalau jenengan bisa jaga niat, kalau jenengan bisa jaga niat. Tapi kalau kita khawatir diri kita niatnya itu masih belum bisa lurus, niat kita itu kadang kanan, kadang kiri, maka hilangkan itu semua. Hilangkan itu semua. Karena itu mampu mengotori niat kita. Wa'idana ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifin wal 'akifin wa ruk'i sujud. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy menaruh di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah 360 ausan berhala. Mereka mengaku bahwa mereka itu merupakan keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka yang berhak menjaga Ka'bah, sampai kunci Ka'bah itu harus dipegang mereka. Tapi nyatanya mereka menjadikan Ka'bah tempat yang penuh dengan berhala. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan itu semua. Dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai nanti turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam pun demikian. Berhala-berhala akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dihancurkan semua tanpa terkecuali. Maka di sini Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semua, kalau kita melaksanakan ibadah, terlebih ibadah umroh ataupun haji, maka hati kita harus penuh dengan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tanpa adanya keagungan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah tersebut tidak sempurna, bahkan cenderung tertolak. Bagaimana orang yang sujud, orang yang ruku', tapi justru hatinya penuh dengan kenifakan, justru hatinya penuh dengan kefasikan. Naudzubillahi min dzalik. Lit-taifina wal 'akifina wa ruk'i sujud, agar orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, ruku' dan sujud tidak terganggu dan merasa nyaman dengan apa yang mereka kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur dan kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kekuatan, kemudahan untuk bisa ziarah ke Baitullah Ka'bah. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Kalau ada yang tanya, mohon acungkan tangan. Ya, untuk itu break dulu adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam pemaparan tadi kami buka sesi tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menerangkan tentang tawaf di waktu masih jahiliyah, yaitu tawaf dengan telanjang. Ini sebenarnya saya juga baru ngerti karena pengetahuan saya yang sangat kurang. Nah, pertanyaan saya, itu yang mengajarkan itu siapa? Tuh gawe aneh-aneh sendiri gitu. Kemudian dari posisi zaman jahiliyah telanjang, kemudian langsung di apa itu pakai pakaian ihram gitu kan, kok nggak sampai disempurnakan? Artinya pada zaman dahulu entah kenapa, mungkin antum Ustadz bisa ceritakan, kok nggak sampai disempurnakan ya? Mungkin mohon maaf ya sebelumnya, kok nggak pakai celana dalam atau mungkin pakaian yang lebih rapi lagi, lebih bagus gitu. Barangkali ada kisahnya Ustadz, kok cukup
pakai apa itu hanya kain tanpa berjahit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama. Di zaman jahiliyah tawafnya mereka telanjang. Sopo sing ngulangi? Sing ngulangi sopo? Kok bisa-bisanya tawaf telanjang? Ya jawaban saya wallahu a'lam, Pak. Jawaban saya wallahu a'lam. Kayak seperti ini. Kalau kita ditanya, yang ngajarin sampai sowan ke kuburan minta-minta siapa? Siapa Pak kira-kira? Sowan ke kuburan minta-minta sampai bawakan, mungkin ada yang bawa beras atau sampai naruh koin di situ. Siapa yang ngajarin? La yu'raf, nggak diketahui. Mungkin bisa jadi wallahu a'lam, bisa jadi cuman 1-2 orang yang memulai, kemudian yang lain mengikuti, dan bisa jadi juga para pengemuka agama di saat itu. Karena kita sudah baca banyak sekali kisah-kisah tentang Bani Israel, bagaimana mereka itu faham tentang Taurat dan Injil, tapi banyak sekali makna amalan-amalan yang mereka selewengkan. Banyak kita sudah baca beberapa kisah, dan bisa jadi seperti itu. Hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Oh, ini kayaknya seru nih kalau tawaf sudah nggak pakai apa-apa, kayaknya seru nih. Akhirnya diberikan fatwa seperti itu. Kemudian terus berjalan tanpa diketahui siapa yang mulai. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apa sih hikmahnya kok ketika umroh ataupun haji gak sekalian pakai celana dalam, pakai topi misalkan biar gak kepanasan? Ya topi, ya peci, ya payung ya. Apa hikmahnya? Ada yang bisa jawab, Pak? Mungkin dari bapak-bapak ada yang tahu. Saya lupa, dulu pernah Ustaz saya menjelaskan hikmah dari itu semua. Kenapa kok harus pakaian tanpa jahitan sama sekali? Kan nggak ada jahitan sama sekali, hanya diupet-upet Pak. Hanya diputar-putar sudah jadi pakaian ihram. Ada yang tahu hikmahnya, Pak? Saya lupa, terus terang saya lupa hikmahnya. Tanpa jahitan sama sekali. PR itu. Aduh, PR. Ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Niki insya Allah ibu-ibu banyak yang sudah lebih tahu dari saya. Umurnya lebih panjang kan dari saya, ada yang 50 tahun. Ada yang pernah haji atau umrah, sudah dijelaskan oleh mutawifnya. Ada yang pernah dapat ilmu ini. Jadi pakaian ihram itu nggak dijahit sama sekali. Karena pertama, yang masih saya ingat itu cenderung kepada membanggakan diri. Pakaian yang dijahit itu kan model, Pak, sebenarnya. Nabi SAW itu pakainya dari apa, Pak? Pakainya dari apa? Ada yang mengatakan beberapa pakaian Nabi SAW itu dari kain goni. Kain goni apa, Pak? Karung. Tapi bukan yang putih itu, bukan, beda lagi. Yang coklat, ya yang coklat. Nah itu para sahabat juga pakainya dari karung goni. Dijahit sedikit kemudian dipakai begitu saja. Lebih sederhana. Jal, Pak. Pakai di sini ada yang mau pakai pakaian dari karung goni. Masya Allah, sekarang kita penuh dengan kenikmatan. Nah, pakaian ihram itu tanpa jahitan sama sekali, dan itu lebih merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu'nya lebih kena, rendah dirinya itu lebih kena dibandingkan pakaian yang dijahit. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti dari bapak atau ibu-ibu ada yang tahu ilmunya, tahu jawabannya, sedikit hikmah dari hal tersebut. Tapi memang ini sendiri nggak dijelaskan oleh Nabi SAW. Seperti ini tidak dijelaskan oleh Nabi.
tapi diambil hikmahnya atas tadabbur oleh para ulama. Oh, hikmahnya seperti ini, diambil dari firman Allah, dari sabda Nabi SAW, dipetik hikmah dari situ. Adapun penjelasan dari Nabi tidak pernah dijelaskan apapun hikmah dari hal-hal tersebut. Tapi kita sebagai umatnya, tugas kita adalah percaya, iman, dan juga mengamalkan. Kalau bisa kita memahami hikmahnya, Masya Allah, itu lebih bagus. Kalaupun tidak bisa, insya Allah nanti kita akan mengetahui hikmahnya itu sendiri. Karena ada yang mengatakan, apa itu Islam? Islam kok hanya iman tok, tanpa ada pikirannya sama sekali, tanpa ada logikanya sama sekali. Islam itu logika iya, beriman juga iya, sama seimbangnya. Bukan berarti ketika kita mengatakan beriman kita nggak pakai logika, tetap kita harus pakai logika. Sebagaimana firman Allah, fa'alam, ketahuilah, ilmu dulu, baru kemudian disampaikan la ilaha illallah, baru sampaikan syahadat itu apa. Kita harus tahu dulu, kita harus logika dulu, ilmui dulu, ketahui dulu apa itu la ilaha illallah. Itu Islam kita, bukan hanya sekedar iman, tapi juga logika harus kita pakai. Karena semua perintah dan larangan dari Allah itu ada logikanya dan sesuai dengan fitrah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Selain pertanyaan pencipta sepak bola siapa? Monggo yang lainnya. Iya, Bapak dan Ibu-ibu, monggo besok insya Allah akan diadakan acara bela Palestina di pelabuhan. Acaranya jam 6 sampai selesai. Kita yang punya pekerjaan tolong ditinggalkan dulu, kalau bukan pekerjaan yang wajib. Tolong ditinggalkan dulu. Kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita benar-benar peduli dengan kaum muslimin. Karena Al-Aqsa itu bukan hanya tanggung jawab mereka orang-orang Palestina, tapi Al-Aqsa juga tanggung jawab kita selaku orang beriman yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Al-Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam. Maka ini tanggung jawab kita. Kita hadiri besok acara jam 6 pagi. Kita ajak semua keluarga kita, tetangga kita, teman kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menilai apa yang kita lakukan nanti dengan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selaku pembicara saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.